Kembali lagi di channel Sun Academia. Kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan tipe struktur data doubling list circular. Bedanya dengan doubling list non-circular, pada doubling list circular node terakhir akan terhubung dengan node pertama. Jadi node terakhir di list kita, dot nextnya bukan menunjuk ke nilai 0 tapi menunjuk ke nilai head. Langsung saja kita cobakan. Seperti biasa, kita nanti akan bekerja menggunakan 3 kelas. Kelas node yang akan berisi data node, kemudian pointer previous dan pointer next. Lalu kelas DLLC, di mana kelas ini berisi logika dan proses semua yang akan digunakan pada doubling list kita, doubling list circular kita, dan juga kelas tes untuk running metode-metode atau logika-logika yang ada di kelas DLLC. Nah, untuk di kelas node sendiri, di sini nanti akan berisi data, kemudian pointer previous, kemudian pointer next. Lalu di sini juga akan berisi konstruktor kosong dan konstruktor dengan data. Di sini kita beri nama integer d parameternya, lalu di sini data sama dengan d, kemudian previous sama dengan 0, next sama dengan 0 untuk setiap kali pembuatan objek node doubling list circular. Lalu pada kelas DLLC kita akan membutuhkan satu variabel head. Jadi di sini kelas yang berisi blueprint objek doubling list circular, sedangkan di sini adalah kelas yang berisi logika dan proses doubling list circular. Oke. Metode yang pertama yang akan kita buat adalah untuk memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Berarti di sini kita beri saja modifiernya public boolean, kita beri nama is empty, kemudian akan mereturn nilai head sama dengan 0. Apakah head sama dengan 0? Oke. Lalu di sini juga akan berisi satu metode dengan modifier public, yakni untuk proses yang pertama, yaitu proses menambahkan data mulai dari posisi paling depan. Kita beri saja public void dengan nama insert depan dengan menerima variabel data baru. Oke. Kemudian data baru nanti akan diinisialisasi ke objek baru, new node data baru. Oke. Nah, proses pertama kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak dengan menggunakan metode isEmpty. Jika bernilai true, maka data baru ini akan menjadi
data pertama yang berada atau data pertama yang mengisi list kita. Sehingga di sini kita inisialisasi baru.next akan sama dengan baru.previous sama dengan baru karena ini merupakan data pertama. Kemudian head sama dengan baru. Jadi data baru ini akan menjadi head dari list kita. Lalu untuk kondisi else-nya, berarti di sini data kita sudah ada list sebelumnya, sudah berisi node data sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan begini, node tail sama dengan head.previous. Jadi disebabkan atau dikarenakan ini adalah double linked list circular, maka nilai previous dari head pastinya akan menunjuk ke node terakhir. Nah, node terakhir itu kita anggap saja adalah tail atau ekor dari list kita ini. Nah, kemudian baru.next akan menunjuk ke head, baru.previous akan menunjuk ke tail, berarti yang sudah terhubung di sini baru.next ke head, baru.previous ke tail. Nah, ini masih satu arah, baru.next ke head, baru.previous ke tail. Nah, berarti kan si baru ini masih punya satu koneksi. Nah, kemudian untuk koneksi selanjutnya tail.next berarti menunjuk ke baru, lalu head.previous tadi menunjuk ke baru. Oke, dan head sama dengan baru. Node head ini atau node baru menjadi sekarang nilainya head atau menjadi posisinya adalah head di list kita. Oke. Di sini seharusnya prosesnya sudah selesai. Untuk menampilkan informasinya kita bisa cetak di sini insert depan data baru. Oke. Insert depan oke, tidak ada masalah, tidak ada yang susah. Kita beralih ke insert belakang, yakni menambahkan data baru pada posisi paling belakang, insert belakang, dengan menerima variabel data baru. Oke. Data baru akan diinisialisasi ke objek baru, data baru. Oke. Langkahnya masih sama seperti insert depan. Pertama kali kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata kosong, maka node yang akan atau data baru yang akan diinsertkan, yang akan ditambahkan, berarti akan menjadi data pertama atau node pertama di list kita, sehingga prosesnya sama seperti insert depan. Jika awalnya kosong, .next akan menunjuk ke dirinya sendiri, baru .pref-nya juga akan menunjuk ke dirinya sendiri, dan head sama dengan baru. Oke. Nah, jika kondisinya kita
kita sudah memiliki node sebelumnya, jadi list kita tidak kosong, maka kita juga akan menggunakan node terakhir yang kita beri nama node tail, yakni dimana tail ini adalah head.previous, lalu tail.next sama dengan baru, lalu baru.previous sama dengan tail.next baru.previous, kemudian berarti baru.next sama dengan head, baru.next sama dengan head. Oke, linknya sudah ke next dari baru menunjuk ke head, kemudian head.previous kita update menjadi baru, bukan tail lagi. Oke, insert belakang, prosesnya sudah selesai. Kita bisa cetak prosesnya di sini untuk visualisasi saja. Di sini insert belakang, data baru, insert belakang. Oke, insert depan oke, insert belakang oke. Kemudian kita juga akan mencoba untuk mencetak data atau node yang ada pada list kita ini, dimana kita bisa mencetaknya dengan urutan mulai dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Yang pertama kita coba untuk mencetak list kita mulai dari depan ke belakang. Di sini kita menggunakan public void, kita beri nama print depan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata kosong, maka di sini kita print atau kita cetak list kosong, kemudian langsung kita keluar dari program karena tidak ada yang dicetak karena list kita kosong. Namun jika list kita memiliki isi atau tidak kosong, maka di sini kita butuh satu variabel bantu dengan inisialisasi nilai head, lalu kita menggunakan looping do while untuk melakukan traversal ke seluruh list atau ke seluruh node yang ada pada list kita ini. Jadi kita menggunakan do while, do di sini while-nya. Oke. Do, maka kita akan mencetak data yang kita miliki. Di sini berarti bantu dot data. Oke. Kemudian looping akan terus berjalan selama bantu tidak sama dengan head. Sebentar. Bantu tidak sama dengan head, dan nilai bantu sebelumnya harus kita update. Jadi bantu sama dengan bantu.next. Jadi bantu akan berjalan ke kanan gitu ya, dari nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, dan nilai seterusnya. Dan nilai bantu while bantu tidak sama dengan head. Oke. Di sini mungkin kita cetak begini saja.
Di sini print depan. Oke. Tidak perlu print line, hanya print. Di sini juga tidak perlu print line. Mungkin di sini yang perlu print line untuk enter saja. Oke. Jadi print depan dia akan melakukan traversal atau berjalan ke seluruh node yang ada pada list. Kemudian nilai bantu akan diupdate dengan nilai bantu.next setelahnya, atau bantu.next. Nilai bantu akan menjadi bantu.next dari bantu sebelumnya, begitu. Oke, print depan oke. Lalu kita akan mencetak dengan urutan dari belakang ke depan. Kita beri nama saja print belakang. Proses awalnya sama, kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata kosong, maka di sini print belakang list kosong dan keluar program karena tidak ada yang dicetak. Namun jika ternyata list kita memiliki isi, maka di sini mungkin sama sebelumnya, kita print saja di sini agar visualisasinya nampak. Print belakang. Di sini kita akan butuh node tail lagi. Jadi di sini node tail di mana nilainya adalah head.previous. Kemudian kita inisialisasi nilai bantu sama dengan tail. Sebenarnya logikanya sama seperti print depan, hanya saja nanti pada print belakang ini kita melakukan traversal mulai dari belakang ke depan. Jadi nanti di sini masih menggunakan do while di sini, oke, dengan tail tidak sama dengan head. Bantu harusnya bantu di sini. Dengan bantu karena kita tadi detailnya adalah kita inisiasi ke bantu. Jadi karena kita sudah inisialisasi nilai tail ke bantu, jadi di sini adalah bantu tidak sama dengan head. Jadi kondisinya sama seperti print depan ini. Oke. Nah, yang menjadi beda atau yang membuat ini berbeda adalah saat melakukan traversal. Di sini masih sama, tail.data yang dicetak. Oke. Nah, yang diupdate adalah nilai tail sekarang merupakan nilai tail.previous. Jadi, nah di sini nilai bantu, nilai bantu di sini bantu, di sini juga bantu. Oke. Karena nilai bantu sudah kita inisialisasi sama dengan nilai tail. Nah, nilai bantu yang berbeda adalah di sini. Nampak di sini kalau print depan traversalnya atau berjalannya dari awal menuju akhir. Nah, sementara untuk print belakang ini dari akhir karena kita inisialisasi tail merupakan head.previous. Dan kita tahu bahwa head.previous pasti itu nilainya adalah node paling akhir. Jadi kita melakukan traversal atau berjalan dari list paling akhir ke list paling awal. Jadi nilai bantu diupdate sama dengan bantu.previous. Dan kondisinya masih sama selama bantu tidak sama dengan head. Oke. Kemudian kita enter satu kali. Oke, sini. Nah,
satu metode lagi yang bisa kita implementasikan di sini adalah menghitung total node yang ada pada list kita ini. Jadi kita beri saja public integer, kita beri nama size. Lalu langkahnya, jika list kita kosong, dari is empty, jika is empty true, maka kita akan return langsung saja kosong gitu, karena memang tidak ada node yang berisi di dalamnya. Namun jika list kita memiliki isi, di sini kita menggunakan satu variabel, kita beri nama saja count sama dengan 0. Kemudian kita butuh satu variabel temp sama dengan head dengan tipe data node. Lalu untuk menghitung total node kita juga menggunakan looping do while. Jadi kondisinya, karena di sini adalah kondisi saat list kita memiliki isi atau tidak null, maka baris pertama di looping dual ini langsung kita cetak atau kita increment nilai count satu kali. Jadi nilai count kita update, dan nilai temp juga kita update menjadi temp.next. Jadi dia akan melakukan traversal, berjalan ke seluruh node dari awal sampai akhir. Dan di sini kondisinya selama temp tidak sama dengan head. Oke. Dan di sini kita akan return nilai count. Oke, berarti kita sudah punya method size untuk menghitung total node, method print belakang untuk mencetak list dari belakang ke depan, method print depan untuk mencetak list dari depan ke belakang, insert belakang untuk menambahkan data baru pada posisi paling belakang, insert depan untuk menambahkan data baru pada posisi paling depan, dan method is empty untuk memeriksa list kita kosong atau tidak. Nah, sekarang kita bisa mencobakan metode-metode ini di kelas tes. Oke, langsung saja kita buat metode mainnya. Oke, yang pertama kita akan membuat satu objek DLLC. Kita beri nama saja list new DLLC. Oke, kemudian kita cobakan untuk menambahkan data insert depan dengan datanya misalnya 5. Kemudian kita coba lagi dengan data 2, kemudian dengan data 7. Lalu kita coba print menggunakan print depan dan print belakang. Lalu kita coba juga ya, periksa berapa total node list kita ini. Oke, kita coba running. Berarti di sini harusnya 5725 begitu ya, dan totalnya adalah 3. Oke. Sebentar. Di sini berarti ada total node 5, harusnya totalnya 3. Print belakangnya di sini ini 2, di sini 5, insert depan 5, insert depan 2, insert depan 7. Harusnya kan 725 print depannya benar.
Untuk print belakang seharusnya 7-nya di sini ada. Print belakang kita coba cek. Oke, print belakang tel bantu. Untuk print belakang, kenapa 7-nya tidak tercetak di sini? Print belakang, oke. Di sini bantu detail. Oh, sebentar. Di sini kita menggunakan tel ya. Bedanya sama print depan, kondisinya akan tetap berjalan jika tidak sama dengan head. Berarti di sini kondisinya tidak sama dengan tel harusnya. Oke. Karena kita tadi menggunakan tel. Jadi tel adalah header previous, kemudian nilai tel diinisialisasi ke bantu sama dengan tel, kemudian bantu dicetak, nilai bantu diupdate, dan dia akan berjalan terus ke depan, dari belakang ke depan, sampai dia akan memeriksa apakah bantu ini sama dengan tel. Nah, saat sama dengan tel maka looping akan berakhir. Seharusnya begitu. Kita coba running ulang. Oke, sudah sesuai dengan seharusnya sebagaimana yang diharapkan. Insert depan 5, insert depan 2, insert depan 7. Kemudian di print dari depan 725, print dari belakang 527 dengan total node adalah 3. Oke. Berarti metode-metode yang sudah kita buat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memahamkan bagaimana metode-metode ini bekerja pada tipe data double linked list circular. Sampai jumpa pada video selanjutnya.